kajian takziah. Dalam kesempatan ini seperti biasa, dalam kajian takziah kita bagi dengan 3 kelompok. Kelompok yang pertama, apa yang dibutuhkan bagi orang yang telah meninggal dunia, di mana keluarga kita di sini diuji oleh Allah. Pada hakikatnya kita semua diuji oleh Allah, karena yang meninggal ini adalah orang dekat dengan kita, Kakanda Faisal. Apa yang dibutuhkan Kakanda Faisal sekarang ini, yang dibutuhkannya adalah doa. Doa dari orang-orang terdekatnya itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian yang dibutuhkannya adalah ketika kita melanjutkan kebaikan-kebaikannya, menyambung silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya, kepada adiknya, kepada kakaknya, itu sangat dibutuhkan sekali bagi orang yang meninggal dunia. Kan salah satu bakti kita kepada orang yang telah meninggal dunia itu salah satunya adalah berhubungan baik dengan kerabatnya. Siapa kerabatnya? Adiknya, kakaknya, etek kita, pak dang kita, pak tangga kita. Kita sambung silaturahmi itu dibutuhkan sekali bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita. Kapan kita berhenti mendoakan orang tua kita? Ketika kita berhenti sebagai manusia. Meninggal baru berhenti mendoakan orang tua. Selalu jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang diuji dengan musibah. Ya, apapun yang musibah itu sesuatu yang tidak kita inginkan, itu musibah. Meninggalnya orang kita cintai musibah, kehilangan uang musibah, kehilangan harta, ketakutan, itu semuanya adalah musibah. Dan itu musibah itu terjadi, Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. Allah memang dalam rangka menguji kita. Artinya musibah itu terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Allah izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk menguji kita. Apa jawaban dari musibah itu? Allah mengatakan barang siapa yang ridho dengan musibah itu, maka Allah mengatakan beri kabar gembira kepada orang yang ridho dengan musibah. Ridho itu apa? Dia setuju dengan musibah itu. Ridho itu apa? Dia samakan kehendak dirinya dengan ketentuan Allah. Keinginannya orang tuanya selamat, panjang umur, keinginannya. Tapi ketentuan Allah sampai di situ usianya. Maka orang ridho itu dia samakan keinginannya dengan ketentuan Allah, atau keinginannya dengan keinginan Allah. Yang seperti itu yang harus kita kerjakan. Dan kalau itu kita kerjakan, Allah berjanji merahmati kita, Allah mengampuni kita, Allah memberi hidayah kepada kita. Maka bagi orang yang diuji oleh Allah, setiap diuji dia sabar, dia ridho, apapun bentuk ujian itu, artinya musibah sesuatu yang tidak kita inginkan, apapun yang datang kita ridho, maka luar biasa Allah katakan beri kabar gembira kepada dia yang menerima musibah ini. Apa kabar gembiranya? Dia akan dirahmati, dia akan diampuni, dan dia akan mendapatkan hidayah. Kan itu yang kita butuhkan. Kita butuh rahmat, kita butuh ampunan, kita butuh hidayah. Maka pastikan keluarga besar PKM, DRI, dan kita semua, apapun musibah yang datang, ridho, terima itu dengan sabar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kelompok ketiga, apa yang kita butuhkan bagi kita semua, bagi yang menyampaikan dan kita semua yang hadir di sini, apa yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Ini penting sekali, ingin sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, yang menyampaikan bisa mengamalkannya, ya, dan Bapak Ibu semua juga bisa mengamalkannya. Karena kalau kita bisa mengamalkannya, kita bisa menikmati hidup di dunia sebelum kehidupan nyata nanti di akhirat. Ya Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, dalam kesempatan ini yang ingin disampaikan, mungkin sering disampaikan setiap pengajian. Gunanya apa? Agar terlalu teringat. Jadi setiap mengaji tetap ingatkan. Kalau KAIS salah hafal. Kita usia KAIS penduduk surga. Hafal KAIS, kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Jadi harus yakin awak, harus pede awak, masuk awak kau memang kau masuk surga. Kira kau masih hidup di dunia. Ketika kita meyakini itu, maka apapun persoalan-persoalan tidak menjadi masalah bagi kita. Dan kita insya Allah akan mendapatkan surga itu. Dan surga itu miliknya orang bertakwa. Jadi ingin tanya diri dan kita semua, apakah benar kita ini penduduk surga yang masih berada di dunia? Insya Allah tentunya. Kita bisa cocokkan diri kita dengan apa yang Allah gambarkan. Itu baru kita buka Al-Quran. Setelah kita lihat, kita buka Al-Quran, nampak surah Al-Fatihah. Sudah surah Al-Fatihah, nampak surah Al-Baqarah.
Surah Al-Baqarah ayat pertama kedua itu tekan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi penduduk surga, petunjuk bagi orang bertakwa. Innal muttaqina maqamin amin. Orang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Fi jannatin wa uyun. Dia pasti masuk surga yang mengalir air di bawahnya. Dia penduduk surga yang masih berada di dunia itu, dia adalah orang bertakwa. Makanya setiap Jumat diingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati sebelum kamu bertakwa. Berarti Allah melarang kita jangan mati sebelum bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa jangan mati dulu, berbahaya. Makanya Bapak Ibu ya pernah disampaikan dulu ketika takziah di rumah Cik Ramla itu kan, manusia cerdas itu apa? Manusia cerdas itu manusia yang mempersiapkan mati, mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati, itu manusia cerdas. Panjang ngomong Cik Ramla. Silakan masuk Cik Ramla. Siapa manusia cerdas? Manusia yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Sekarang kita panggil, ada orang lewat sekarang 3 orang atau 4 orang lewat di sini. Kita panggil dia, mari 4 orang ini. Tanya ke 4 orang ini, pasti dia akan menjawab yang sama. Hei saudara yang berempat, kalau seandainya sore ini saudara dipanggil oleh Allah, apa yang saudara lakukan? Pasti dia akan mengatakan, saya akan bertobat, saya akan minta ampun kepada Allah, saya akan salat tepat waktu, saya akan mendatangi orang-orang yang pernah saya zalimi. Pasti semua mengatakan itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia menganggap dia lama lagi hidup. Maka Nabi mengatakan orang cerdas itu siapa? Orang yang menganggap sore hari ini dia mati gitu. Sering dikatakan setiap pengajian takziah tetap ulang-ulang bahwa kita penduduk surga yang masih berada di dunia itu setiap berganti hari kita katakan itu hari terakhir kita. Kalau sudah kita katakan itu aman kita. Subuh kita bangun, sore nanti kita akan meninggal, maka kita pasti salat subuh ke masjid, kita pasti salat zuhur ke masjid. Pasti kita tidak akan rusak perasaan orang lain ketika kita bermuamalah dengan orang lain. Rasanya ada orang terganggu, kita minta maaf langsung. Maka minta maaf langsung, ibuku akan meninggal gitu. Di orang takwa itu, di orang takwa itu apa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Kemudian di ayat keduanya, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang bertakwa itu orang yang percaya dengan yang gaib, yakin dengan yang gaib. Bapak Ibu keluarga PKM mulai yakin dengan gaib. Apa gaib itu? Allah itu gaib. Gaib itu nyuadu tapi tidak nampak. Surga, neraka itu gaib. Pahalo itu gaib. Pahalo itu ada. Sementara kita yakin wak kejo pahalo itu. Kalau Imam Ghazali mengecian yakin itu terbagi 3. Pernah sampai ratus kepil ada cocok diulang. Pertama ilmu yakin. Yakin karena ilmu. Misalnya wak baca kan api itu panas. Baca dah. Aduh ilmu wak mengecil masuk api itu panas. Kemudian yang kedua ainul yakin, yakin dia nampak. Itu nampak wak api itu kan. Dari tadi ilmu kan, ilmu baru ketika nampak wak api itu sampai ke ainul yakin, nampak dia wak. Tapi paling hebat tuh hakul yakin. Apa hakul yakin tuh wak rasuan ada api itu. Terpacik wak tangan. Oi, terpacik yang ni api itu mah. Kini ke posisi wak ke pahala kau boleh sampai ke hakul yakin. Kau yang harus tanya. Dan banyak di antara awak, mohon maaf, banyak masih sekedar ilmu baru. Atau kok meningkik seketik ainul yakin, dia pandangan sampai ke hakul yakin le. Itu nampak dari ketika Ramadan. Kalau misalnya Ramadan pertama tu rami orang serami-raminya, sudah tu besok nak tipunya le do. Itu masih ilmu baru. Ilmunya di Ramadan kuah banyak pahala dari ilmu baru. Tiba lahnya Ramadan 2-3 hari itu nak tiba-tiba le do. Ramadan tahun nanti yang diboleh. Ada sedar ilmu baru tu. Ada orang lah sampai ainul yakin. Asa pulau pertama tibanya. Asa pulau keduanya nak diboleh do. Asa pulau ketiganya tiba.
Tapi 3 ganjil saya. Itulah sampai ke ilmu lumayan itu mah. Tapi kalau hakul yakin mulai dari start sampai habis dunia kau ini tetap beribadah maksimal. Lah sampai ke hakul yakin tu ka pahalo tu. Kalau wala sampai ke hakul yakin ka pahalo tu, nikmat di awak nak pernah kecewa, pasti nak kecewa awak tu. Suami nak kecewa je istrinya kalau ni yakin je pahalo. Orang tua tidak akan kecewa dengan anak, kau yakin je pahalo. Istri akan kecewa je suami, kau yakin je pahalo. Ketika kau menikah, ini mengharapkan pahalo. Maka Ustaz bertanya kan, menikah kau ni karena Allah. Iya karena Allah. Benar karena Allah kan sebelum ijab kabul tanya tu. Benar karena Allah benar. Rupanya lah seminggu, 2 minggu, 3 minggu menikah pisah. Bakal pisah. Ya ampun naknya perhatian loh. Ambo lah payah bakal rajo. Tiba di rumah naknya acuan ambo tu. Kalau saksi itu. Rupanya menikah kok ingin diperhatian. Ingin menikah kok ingin diservis rupanya. Tapi kecil karena Allah tadi. Kalau karena Allah ini menikah kok mengharapkan pahala. Kalau suaminya sayang kainya, alhamdulillah, tidak pun tidak apa. Ini mengadangkan anak karena Allah, ini mengharapkan pahala. Anak tu berbakti kainya waktu tidak masalah. Aku pasti bahagia kan? Kenapa dia tidak bahagia? Anak ambo lah kadang nak nyuacuan ambo do. Payah mengadangkan saya ambo payunya nak ditipu le do. Berarti bukan karena Allah, dia besarkan Allah. Berarti dia pahala itu tidak sampai ke hakul yakin. Makanya kalau orang sampai ke hakul yakin, nikmat hidupnya. Tidak ada sedih-sedihnya do. Adik kini kau arason, kalau ada masih ada keluarga awak yang sedih-sedih, berarti tidak percaya awak je surga do. Tidak percaya awak je pahala do. Awak dizalimi oleh orang lain. Dalam agama awak Al-Quran mengecen boleh awak balik sebesar yang dizalimi itu. Misalnya awak tinju di orang kau, tinju awak kau, udah awak tong barak kadar tinju kau 100 gram misalnya, boleh awak balik 100 gram nak berdosa awak. Tapi kalau awak balik talabiah dah 50 gram itu awak bayu. Tapi awak maafkan lebih baik. Awak nak masalah awak dizalimi orang, dikucui orang, tak perlu awak cari orang lain membaiknya dah. Awak yakin pahala. Makanya penting bana setelah Allah mengecekan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung yang pertama itu allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya dengan yang gaib. Itu penting ingin dudukan diri dan kita semua memang hakul yakin awak jo pahala. Kemudian apa yang gaib lain? Surga. Surga itu gaib, surga itu ada. Pindah nampak dah. Harus hakul yakin. Seperti contohnya kita tadi. Kemudian apa lain? Yang gaib neraka. Neraka itu ada tapi tidak nampak. Yakinlah awak saya yakin ke neraka ku ada. Kalau seorang pedagang yakin neraka-nya ada, pasti kayu rayunya. Di dunia kan? Dan pasti ini surga nanti. Ketika nya manggalih misalnya kan ada peluangnya untuk menipu orang tidak tahu, ini takut je neraka. Tentu jujurnya. Ketika nya manju auto, tahunya auto kau 3 kali balangga. Ambo manju auto kurun sana 3 kali masuk jurang di sana. Kalau nak bali sekian harganya. Kalau setuju dan tidak luar biasa pasti orang simpati kayaknya kan. Kalau doinya manjua kecil, kalau si A tu manjua bali selah. Tak pernah ni baru tur. Apa sih kali menjadi? Makanya zalikal kitabul la riba fihi hudal lil muttaqin. Takwa tu apa? Takwa tu orang sukses dunia dan akhirat. Di dunianya sukses, kalau nya takut neraka gitu. Laman tu mah. Kenapa sekarang ini kita melihat banyak orang yang curang-curang? Orang yang curang itu lah pasti itu wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang curang. Ka aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman. Kita cari ampiang seluruh oknum curang. Aku bisa curang itu. Berarti kena yakin di neraka loh. Kan heboh beberapa bulan yang lalu kan, Pertamina curang kan. Awak membeli Pertamax isinya Pertalite. Pertamina itu negara oknum dan curang. Kesal lah Pak Kok. Dia mau membeli minyak di situ hanya curang SPBU. Kau nak selesai pemerintah. Lupa Pak Kok menggali minyak lah di pasar. Ini jual sekilo, ini jual 8 on. Apa nak kena kicu aku? Di negaranya kicu, negaranya mengicu lah orang lain. Anak ni ibu-ibu nama bali ibu ko ibu guru. Tiba ibu guru ko di rumahnya timbangnya. On di 8 on tak salah saya orang pasar ke apa ke. Di ibu ko pai di lokal agak cek kepala sekolah bu. Bulan besok anak ibu ya presentasi matematikanya 80% mesti tinggi nilai anak ibu. Kalau nak tinggi anak ibu menjago kantin lagi. Sebulan lagi.
Jadi anakku nak enam ngerti matematik dah. Ada yang kek nilai anak kau. Nilai 5 jadi 6,5 jadi 7. Ibu kau lah curang lah. Hanya lah kesal membeli mali minyak di pasar. Hanya curang lah tu kan. Itulah banyak awak ini. Kenapa ni curang? Dia nak yakin je neraka kau dah. Orang beriman dah pasti tidak bohong. Si camkan yang orang beriman tidak mungkin bohong dah. Orang beriman mungkin salah. Karena orang beriman ketika salah ini minta ampun itu tobat. Tapi kalau bohong itu munafik. Jadi minta, sudah sepakat tadi kan kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Kalau salah biarlah salah, minta ampun, tapi jangan pernah bohong, jangan pernah curang. Itu saja, banyak maaf. Doa aja. Mari sama-sama kita berdoa dengan keyakinan penuh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainal khairat fir warham anta ghairur rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'ma ikhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innallaha ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman, Engkau telah pangkas saudara kami Kakanda Faisal ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni Kakanda kami Kakanda Faisal ya Allah. Ya Allah Engkau Maha merahmati ya Allah. Rahmati Kakanda kami Kakanda Faisal ya Allah. Ya Allah ya Rahman, taman-taman surga milikmu ya Allah. Titip saudara kami Kakanda Faisal, taman-taman surgamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tuntun kami ya Allah, berhidayah kepada kami ya Allah, sehingga kami mampu mengakhiri hidup kami dengan akhir yang baik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ingin juga kami komentari sebelum ditutup. Bila itu mewakili keluarga besar Kakanda Faisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang luar biasa. Keluarga Subhana emang hebat-hebatlah keluarga PKM. Majelis keluar biasa. Bayangkan jam 2 hari Senin. Hari Senin itu hari Karajo. Jam 2 kok jam 2 orang sibuk. Tampiknya rindang alam lu bara jauhnya ada tipu orang serami-rami ku di Sikwa. Masya Allah, Allahu Akbar. Insyaallah memang penduduk surga yang masih berada di dunia lah seluruhnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pahala ya Pak Ji. Amin.